Alhamdulillah, bacaan Yasin, Tahlil dan Tahmid telah selesai. Mudah-mudahan segala pahalanya dilimpahkan kepada para almarhum dan kita yang membacakannya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Meningkat acara selanjutnya ialah tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Bapak Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad, Bapak Al-Ustaz Firwandi. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Oh, Bisa baik. emang nggak kelihatan. Ya, kedengeran. Ketua di mana ketua? Di Bobon Paya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan kepada pengatur acara yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan segenap orang tua kita dan guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Khusus pada akhina fillah Ustadz Muhammad Labib Tahzani yang baru saja memimpin pembacaan Yasin, Tahlil dan Zikir, dan juga kepada pimpinan Majlis Taklim Sabil Muttaqin, akhina fillah Saudara Dimas dan seluruh jamaah Majlis Taklim Sabil Muttaqin, yang mudah-mudahan kita semua selalu berada di dalam keridhaan Allah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu, bermuwajahah, bermusafahah dan berkumpul. Yang pada malam hari ini kumpul kita bertempat di kediaman Bapak Suparmin dalam acara peringatan 40 hari atas wafat ibunda beliau, yang tentunya sama-sama kumpul kita di tempat ini untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk almarhumah, semoga senantiasa mendapatkan curahan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kata-kata usia hanyalah angka, gitu ya. Kalau orang ulang tahun doanya pasti, dan kita semua juga kadang-kadang begitu pasti. Doain Ustadz, doain guru kita semoga sehat, panjang umur, betul. Nih, kita sekarang udah masuk tahun yang baru lagi aja, ketemu lagi tahun baru. Bertambah tahun, bertambah usia kita, betul. Tetapi pada hakikatnya semakin berkurang, semakin menuju kepada kita semua berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka husnuzon kita, alhamdulillah, ini hari, ini tahun kita masih ketemu. Berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitulah
ibadah. Ini Ibunda Ustadz Suparmin berapa tahun umurnya? Kalau di KTP 90 tahun, subhanallah. Ya. Ya, kita husnuzon. Kalau kita melihat orang tua, ya, maka di hati kita ucapkan pasti dia amal baiknya lebih banyak daripada saya dan lebih berpengalaman, pengetahuan ilmunya daripada saya. Semoga Ibunda Bapak Suparmin, ya, orang yang solehah, matinya husnul khotimah, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu ya. Ada cerita menarik. Ini beberapa hari, ya, sama. Saya juga di kampung saya nih ada beberapa tempat hadir acara takjiah, acara tahlilan atas wafatnya, ya, warga, saudara dan kawan kita. Kembali pada hari ini kita duduk di tempat ini sekaligus memperingati atas berpulangnya Ibunda Bapak Suparmin yang ke-40 hari, betul ya? Gitu. Dan ini semua adalah nasihat bagi kita, bagi saya dan seluruh jamaah. Dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Ya, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang engkau lari daripadanya pasti akan menjumpai dan menemuimu. Tuh, coba pikirin. Ya. Kata pemandor mau lari kemana juga, mau ngumpet di lubang semut juga, ya. Turaduna ila, kemudian dia akan mengembalikan kepadamu, yaitulah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Ya, dan memperlihatkan kamu, ya, kamu menyaksikan semua hal yang telah kamu kerjakan, semua amalmu selama kamu hidup di alam dunia. Jadi begini, nasihat dan renungan kita semua, dan kita meyakini semua pasti akan mati. Tapi salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dirahasiakan itu mati. Betul apa enggak? Ini Ibunda Ustadz Suparmin, Bapak Suparmin ini udah 90 tahun lebih. Berarti udah dapat bonus banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta itu bukan panjang umur sebetulnya, sekalipun secara istilah kita bilang panjang, tapi adalah berkah umur. bonus umur. Satu punya kasih sayang kepada kita hambanya, diantaranya Allah rahasiakan kematian. Tapi pasti semua akan menjumpai kematian. Gitu ya. Kalau Nabi kita umurnya berapa? 63 tahun. Ummati baina sab'in wa sittin. Umatku antara 70 60. Ini ibu siapa namanya? Ibu Hari ya? Ibu Mari udah dapat bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak menjamin kematian itu. Yang sehat mati, yang takut mati, yang berani banget sama mati. Gitu. Tapi Allah punya kasih sayang, dirahasiakan kapan itu kematian. Jadi kalau misalkan kita disamain umur kita sama mama Nabi misalkan 63. Sekarang ada yang umurnya 62. Atau 2 bulan lagi 63 tahun. Gitu ya. Atau ada orang dikasih tahu, kadang-kadang diponis sama dokter, umur lo tinggal 2 hari lagi. Enak apa enggak? Gelisah. Besok kamu mati ini. Gitu ya. Enak gak? Enggak enak. Ya kita akan gelisah, galau, gundah dan sebagainya, memikirin besok dikit lagi mati. Makanya itu salah satu kasih sayang Allah. Allah rahasiakan itu kematian. Ada cerita menarik. Tadi saya bilang beberapa hari ini saya hadir tahlilan. Ya. Kebetulan ya ada cerita ini menarik, dan ini pengalaman
yang luar biasa. Saya punya sahabat seorang kiai, dan kemarin berjumpa waktu saat tahlilan dicerita, Tad, aneh udah wafat tahun 2015. Kalau bahasa kita nih, orang mati hidup lagi. Disebut mati sur. Kaget. Anda udah wafat tahun 2015, Ustaz. Dan Anda diperlihatkan di saat ruh dicabut dari jasad aneh, ya, dan alhamdulillah aneh tidak merasakan kesakitan. Aneh didampingi orang-orang yang soleh, termasuk leluhur-leluhurnya. Diangkat dari ujung kaki sampai ke atas, dia menyaksikan jasadnya. Dan luar biasa, ini orang punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memang orang soleh. Ya, seorang kiai masih hidup masih sekarang. Orangnya masih muda, bahkan usianya di bawah saya. Yang menjadi menarik adalah beliau diperlihatkan semua amal. Jadi beliau katakan, benar Ustadz, yang dikatakan orang meninggal dunia itu di saat ruhnya akan diangkat, maka akan diperlihatkan semua amalnya, akan diperlihatkan tempatnya, ya, sampai dia diajak naik ke langit 1, 2, 3. Ini merinding. Saya mendengar cerita beliau merinding, ya. Bahkan dia bilang sampai mentok, sampai ketemu pintu yang di atasnya ada lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merinding saya, Pak. Orang langit ini, orang langit. Dan beliau katakan benar di situ, begitu kurang, sangat kurang ternyata ibadah kita terasa di situ. Apa yang dikatakan orang pengen empati itu, pengen sedekah, itu benar Ustaz. Makanya ada orang yang Allah ceritakan begitu, dia merasa menyesal setelah matinya. Apa dikatakan? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Rabb, tunda dulu matinya saya, nanti dulu matinya, jangan sekarang ya Rabb. Mau ngapain? Fa asaddaqo, saya pengen sedekah. Mau ngapain lagi? Wa akum minas sholihin, saya pengen jadi orang. Maka kalau sudah mati, maka semua itu terlambat. Gitu ya. Nah, sedikit menyampaikan masalah sedekah. Ini kalau orang tahlilan, ya, dikasih makanan, betul? Ada makanan, ada kopi, ada minuman semua. Itu menjadi sedekah, dan yang menjadi penolong orang yang meninggal dunia di antara 3, yang pertama adalah sedekah jariyah, dan ini juga menjadi sedekah buat si almarhumah. Jadi Pak, nih saya pesan begini, kadang-kadang kalau habis nyolatin jenazah begitu ya, lagi amin gitu ya, ada keluarga itu yang keliling, ngapain? Kasih amplop gitu ya, kasih amplop ya, sebagai bisyarah, sebagai pengembira atau rasa syukur buat orang yang sudah ikut menyolatkan jenazah. Pesan saya begini Pak, ya, karena sedekah itu membantu si ahli mayit, ya, yang dapat menolong dia, salah satunya di alam kuburnya adalah sedekah. Jangan ditolak Pak. Jadi begini, saya sering menyaksikan begini, baru mau dikasih langsung ditolak. Salah nih. Bukan kita lagi pengen waktu mengharapin duit itu, bukan. Enggak seberapa bahkan, betul ya? Ya enggak banyak, itu kan cuma bisyarah, pengembira aja, rasa terima kasih. Jadi gimana? Terima dulu. Nanti Bapak mau balikin lagi, taruh di baskom, apa dibalikin lagi keluarganya, silahkan. Tapi yang nama orang sedekah, terutama ini menolong bagi si mayit, terima dulu, biar nyampe dulu, ada ijab kab. Tuh begitu tuh, ya, besok begitu. Kalaupun kagak mau ngambil ya, niatin terima dulu. Udah dikasih, kadang-kadang diselipin di kantong, betul. Ada dipegang tangan, pegang dulu. Ya, yaudah. Dalam arti apa? Sebagai bentuk isyarat qabil tuh, saya terima sedekahnya. Nanti kalau mau pulang, misalnya emang kagak mau dibawa itu duit, balikin lagi silakan. Tetapi sedekahnya sudah nyampe menolong si mayit di dalam kubur, ya. Dan salah satu di antaranya adalah sedekah. Gitu ya. Itu benar Ustaz.
sedekah itu jangankan gede, kecil aja udah susah kita. Karena kita sudah mati, pengen sedekah. Pengen wa akum minas sholihin, pengen jadi orang yang soleh. Nah, begitu ya. Jadi semua peringatan buat saya dan buat semua jamaah yang semua nanti pasti akan ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita pulang kampung, Pak, siapin bekal dari jauh-jauh hari. Betul apa enggak? Ramadan belum, tiket pesawat, tiket kereta udah habis. Mau ngapain? Mau pulang kampung. Disiapin semuanya, pakaiannya, makanannya, duit yang banyak. Buat dibawa mana? Dibawa pulang kampung. Kata bosnya, lu nggak usah pulang kampung deh, lu kerja aja, gaji double. Oh enggak bos, gue tetap pengen pulang, maksa, gitu ya. Nah begitu juga sebagaimana pengalaman yang memang Allah katakan dalam Al-Quran, Nabi katakan dalam hadis-hadisnya, dan juga ada pengalaman tersebut yang memang nyata dirasakan. Ya, begitu kurangnya kita. Ada lu sahabat Nabi begitu meninggal, masih kurang jauh, masih kurang banyak, bingung. Ini orang mati ngomong begitu, ternyata diperlihatkan, oh sedekah itu masih banyak, kurangnya. Ya, ibadahnya masih kurang banyak, masih sedikit. Gitu. Ini jadi semua itu adalah bekal yang nanti akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu, dan sebaik-baik bekal tidak lain tidak bukan Allah katakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Isinya apaan sih? Iman dan amal soleh. Nah, ini alhamdulillah nih malam Sabtu, bahkan saya lihat kalau di sini mah full ya, seminggu ngaji terus. Ini mah insya Allah orang-orang kampung hutan di Pondok Pucung orang-orang soleh semua. Ngaji mulu, gitu ya. Itu semua omong kosong, sedekah, amal soleh, ibadah yang kita kerjain, semua akan menjadi omong kosong belaka. Ya, sebelum itu semua kita alami, sebelum itu semua kita jumpai, nih yang model begini dulu nih, yang Nabi katakan taman-taman kita kalau mati pengen di mana? Surga apa neraka? Pakai dong. Surga dong. Sebelum surganya ada yang Nabi katakan taman-taman surga. Apa itu? Majlis taklim, majlis ilmu. Malam Sabtu ngaji. Di Ustaz Labib malam apa? Malam Jumat ngaji. Belum lagi ada lagi tuh keliling. Betul ya? Begitu. Nah, semua ibadah kita yang nanti akan kita jadikan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala itu menjadi patokannya saat kita hidup di dalam dunia. Apa? Kumpul, duduk di majlis taklim. Semua ibadah kita diatur pakai ilmu, gitu ya. Maka alhamdulillah nih, saya lihat jamaah malam Sabtu, ya saudara Dimas ini, ya yang kreatif gitu ya. Mari ramaikan majlis-majlis taklim yang ada di kampung kita, yang ada di masjid kita. Nih malam Sabtu nih, ya Sabil Mutakin, ya hadir di majlis taklim. Ini salah satu yang dapat menghapuskan dosa kita. Ada satu dosa yang kagak bisa dihapus. La yukaffiru biha shalah, enggak bisa dihapus sama salat, enggak bisa dihapus sama zakat, enggak bisa dihapus sama puasa, enggak bisa dihapus sama haji. Ada tuh dosa yang begitu. Ya, illa bihuduril majlis ilmi, kecuali dengan hadir dan duduk di majlis kita enggak tahu nih, kita manusia tempatnya salah dan dosa, banyak dosa-dosa kita, banyak salah-salah kita, ya. Dan ini salah satu ya, menjalin hubungan kita hablum minallah wa hablum minannas. Kan begitu, di antara orang-orang yang hadir pada hari ramenya orang juga kadang-kadang menentukan orang itu, betul? Gitu ya. Ya alhamdulillah karena kita banyak saudara, banyak kawan, rajin hadir di majelis taklim, ada sesuatu nanti kita banyak yang bantu, banyak yang nolong daripada kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita, ya. Dan salah satu bekal ya untuk mendapatkan itu semua kita dapat adanya di majelis taklim. Nah, jadi ya nanti ada orang yang nyesel gitu, ya Rob, ntar dulu kek, mati jangan sekarang. Ya, mau ngapain? Saya pengen sedekah, pengen jadi orang soleh. Cuman semua itu nonsen penji. Tanda kalau tidak didasari dengan makanya pengen sedekah ada ilmunya, pengen sholat, pengen ibadah ada
adanya di majlis tak. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan mendatangi. Oh, malam Sabtu ada pengajian ya di majlis talim Sabil Mutakin. Emang sempet, emang bisa hadir, sebab itu adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Ada gak orang yang bilang, Dimas, gua kagak sempet ngaji? Ada begitu? Kagak sempet mulu, kapan sempetnya? Itu kadang-kadang bohong orang bicara begitu ya. Sedangkan dia nggak tahu Allah kasih kesempatan. Jadi ada kata begini ya. Ada kata-kata begini. Guruannya bilang, jangan-jangan bukan ente yang kagak sempet hadir ngaji. Ini yang bahaya. Jangan-jangan Allah yang kagak pengen lu ada di majelis taklim. Tuh, bahaya kalau gitu. Ya, Allah tutup hati kita, dimatikan hati kita. Bagaimana kalau teriak, ya Rabbi lalahur tadi? Ntar dulu ya Rob. Ya, semua sudah telat. Ya, maka salah satu yang dapat membimbing ibadah kita, membimbing sedekah kita, amal soleh kita adalah ilmu. Semua yang kita kerjakan berdasarkan ilmu yang memang ini adalah salah satu kewajiban yang Allah perintahkan, Rasulullah perintahkan kepada kita, umatnya, umat Nabi Muhammad SAW. Sebagai renungan kita semua yang nanti bakal akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa yang isinya iman dan amal soleh. Amal soleh itu apa? Ya, sholat, puasa, zakat, sedekah, dan beramaliyah yang baik. Ya, hubungan kita kepada sesama manusia hablum minanas, dan menjalin hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hablum minallah. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini nasihat bagi kita semua, yang pasti kita semua akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semua kita berharap pastinya minta kepada Allah mati dalam keadaan husnul khotimah dengan membawa sebaik-baik bekal yang nanti akan kita bawa, itulah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting mulai saat ini tahun baru 1447 Hijriah, saya masih dikasih hidup sama Allah, berarti saya masih dikasih kesempatan untuk terus hadir di majlis taklim, wabil khusus majlis taklim Sabil Mutakin setiap malam Sabtu. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, panjang umur, begitu ya. Untuk apa? Taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu Mari bin Toto, semoga Allah berikan kesenangan di alam kuburnya, yang pada malam hari anak-anaknya berkumpul, bikin takjiah, bikin zikir, yang semuanya dipersembahkan buat Allah. Semoga Allah jadikan wasilah kata kuburannya ataupun tempat tinggal yang baru sekarang raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari ini sebagaimana yang kita sama-sama berkumpul tempat ini, semoga ini menjadi taman-taman surga bagi kita selanjutnya di alam dunia, sehingga nanti di akhirat kita sama-sama berkumpul di taman surganya Allah Subhanahu wa taala bersama pemimpin kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli tasallal hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.